Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wal quwwata illa billah amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para sahabat saya, para salikin, para jamaah, mari kita meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini di dalam kitab Maqasidur Riayah. Yang terlebih dulu, mari kita bersyukur pada Allah atas semua karunia dan nikmatnya, sehingga kita biasa mengemban tugas sehari-hari. Semoga kita amanah atas pemberian tugas yang diberikan oleh negara, oleh kantor, pasti insya Allah lebih-lebih dari Allah SWT. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Yang terlebih dulu kita mohon izin dari guru kita. Saya tidak dalam rangka mengajari, tapi dalam rangka mentransfer dari apa yang di dalam kitab ini saja. Hari ini kita melanjutkan faslun fima yunfil ijaba birra'yi wal khata'. Pasal yang menerangkan bagaimana cara kita menangkal sikap ujub, sikap membanggakan diri, yang seringkali sikap kita itu atau pendapat kita itu salah. Nah, karena itu ini kita bisa menjadi pegangan. Para salikin, mari kita bahas dan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ma akhidul haqqo was-shawabi mawjudatun fis sunnati wal kitabi famin dzalika ma huwa muhkamun dzahirun la yaqa'u bihi khata'un. Wa minhu ma huwa mutasabihun qabilun lil khata'i was shawab. Para salikin, ini menjadi pegangan tatkala seseorang itu kadangkala mempunyai sikap, mempunyai karakter yang sok tahu, sok pinter. Dan ujub itu kan kemarin kita sampaikan kan kesimpulannya 3 huruf saja, sok. Sok pinter, sok merasa di atas, sok menjadi pemimpin, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan ilmu agama dan ilmu pada umumnya. Maka sebaiknya kita tidak boleh SOK, sok itu. Nah, karena itu pegangannya apa? Yaitu tempat-tempat yang mengambil hakikat dan kebenaran. Wa ma akhidul haq was shawab. Jadi kalau sudah hal yang qat'i, yang hak, yang benar, adalah ambil saja maujudun fi sunnati wal kitab. Maka ambil saja dari apa kata Al-Quran, apa yang disampaikan Rasulullah, ya sukutnya dan sebagainya mengenai sunnahnya, hadisnya. Famin dzalika ma muhkamun dzahirun. Maka di antara ada yang muhkam, yang pasti, Al-Quran itu ada yang pasti, tidak perlu ditakwilkan. Tetapi memang ada beberapa Al-Quran yang harus tahu asbabun nuzul, asbabul wurud, dan juga kauniyahnya, situasi apa Al-Quran itu diturunkan. Nah, karena itu, mengenai hal itu semua, ada yang muhkam, dohirun, la yaqa'u fi khata'an. Maka kalau sudah yang namanya muhkam itu tidak boleh
ada sesuatu yang ditakwilkan, tidak ada kesalahan. Nah, tetapi para salikin, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran itu juga wa minhum ma huwa mutasabih. Di Al-Quran itu juga ada mutasabihnya. Ada sebuah the area discuss atau the area interpretation atau the area takwilnya itu perlu ada. Qabilun lil khati wa shawab, maka dengan demikian mutasabih itu, maka dengan demikian orang bisa salah mentakwilkan kalau tidak memiliki kemampuan. Nah, apa di dalam melihat dua itu, yang muhkam dan mutasabih, sehingga orang itu berpendapat, sehingga orang itu tidak ujub atas kesalahannya, yang merasa saya yang benar menurut saya, nah, itu mah akhirnya tidak menurut Al-Quran dan hadis, tapi menurut dirinya. Dan ini Bapak Ibu sekalian banyak sekarang ini. Orang yang belum pernah ngaji tahu-tahu sudah menghukumi atas masalah yang pelik. Kalau pendapat saya pasti benar, pendapat orang yang lain itu pasti salah. Maka kalau tidak pendapat saya, dia bukan orang saya. Kalau bukan orang saya, dia adalah, ya apalagi kalau akidahnya berbeda, dia adalah orang lain yang harus diperangi. Ya. Ini dalam konteks bernegara ya, kita banyak melihat. Khususnya menyangkut hubungan antara negara dan agama. Mereka banyak salah di dalam menakwilkan itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita nggak bicara hari ini tentang bagaimana relasi negara dan agama ya, hubungannya Al-Quran, Sunnah. Tapi kita lebih banyak memikirkan di dalam kitab ini, yang muhkam ambil apa adanya, yang mutasabih ada syarat-syaratnya. Kemudian Syekh Izzuddin mengatakan fayajibu ilahi an ayyat tawaqqafa fihi wa alla yazima fihi bi ra'yi. Maka yang mutasabih ini seorang wajib berhenti dulu. Ya tawaqqafa, berhenti dulu, merenung dulu. Ya, jangan memutuskan la yajimu fi bi ra'yi. Jangan memutuskan dengan ra'yinnya sendiri, pendapatnya sendiri, ya. Nah, ini kadang kalau orang udah karena ingin dikenal orang pintar berpendapat sendiri. Orang yang cerdik, seorang ulama, padahal dia tidak tahu, kemudian memaksakan diri. Hatta yakifa ala dalilan syar'iyyan yahmidu ala mislih. Sampai semuanya itu jelas yang bisa dijadikan pegangan. Jadi biasanya kalau orang sudah ujub itu nggak mengenal apa itu ijma' qiyas, pendapat orang-orang alim ulama, kesepakatannya kayak apa, itu nggak dipakai. Seperti apa nggak dipakai. Maunya itu dirinya sendiri. Karena apa? Karena 3 huruf tadi, SOK, merasa pintar. Dan ini banyak seperti itu. Padahal mentakwilkan, menafsirkan Al-Quran, hadis itu semuanya ada syarat-syaratnya. Ilmunya itu harus banyak, mantiknya, bahasa Arabnya, harus ngerti tentang aswabul wurud, ya sanadnya kalau itu hadis dan sebagainya, sampai ilmu balaghah, tasawuf dan sebagainya itu harus tahu. Padahal yang lain banyak yang tak tahu. Nah, dengan demikian, Bapak sekalian, maka dalam yakifa ala dalilun yursiduhu ila muradillahi ta'ala wa muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika mutasabih. Jika ia tidak mengetahui dalil yang membimbingnya menuju pada apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, ya ini kuncinya satu. Fal yas'alil ulama andalik. Sebaiknya kita bertanya pada ulama. Jangan mentakwilkan sendiri. Sekarang ini banyak orang mufasir jalanan. Kitab yang dipakai dengan segala hormat bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain, kan gitu. Gimana jalan lainnya? Pendapat lainnya. Jadi bukan tafsir Jalalain. Ya. Nah, dengan demikian, ini kuncinya ya, tanya aja. Malu bertanya sesat di jalan. Apalagi urusan agama. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh
ulama, fa in waqafu ala ma yajuzul i'timad alaihi asgha ilaihi. Maka jika mereka memberinya tahunya sesuatu boleh dijadikan pegangan, maka ia perhatikan. Loh, sudah nggak ngerti menolak pendapat ulama. Nah, kadang-kadang, wah apa ulama itu pendapat. Tapi pendapat dirinya terhadap ilmu ro'yunnya, ilmu-ilmu tafsir, takwilnya itu juga nggak benar. Hanya berbeda pendapat dengan ulama itu. Padahal ulama menyandarkan pada kitab-kitab yang sangat besar, yang mempunyai kualitas keilmuan yang dipertanggungjawabkan. Tapi kita seringkali nggak mau. Nah, ini banyak ya di era modern seperti itu. Jadi kalau sudah ulamanya pendapat seperti itu, ya misalkan mazhab pendapat ini pendapat wudhunya, cara gimana, cara membatalnya gimana, ya ambil. Kita nggak usah malu-malu. Saya mazhab. Ya, jadi kita Imam Sabah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Maaf dengan segala hormat, guyonnya anak sekarang di dunia pesantren, jangan sampai pakai mazhabnya Imam Samudra, nanti kekerasan yang terjadi di mana-mana. Jangan ya, ambil saja yang ada. Nah, jika mereka tidak memberitahu, maka ia cukup percaya beriman dengan mutasabih dan tidak menawilkan sampai mengetahui dalil syariat yang mengharuskan menawil. Kalau nggak tahu, fa'in wukufu ma'ala yajul i'timad alai asra ilai wa tamat alai wa illam yakifu ala dhalik amana putasih walam yatawal hatta yakifa ala, di atasnya dalilun yang sudah jelas ya syar'iyan mujibun litakwil, yang sudah tidak perlu ditakwil lagi, yang sudah ada ambil. Nah, posisi kita apa? Posisi seorang seperti kita itu apa? Wa alal ammatil iman bil mutasabihi waraddun maknahu fil ulama. Posisi kita kalau sudah belajar juga nggak mau, taklim juga sudah males, baca kitab sudah nggak mau, mendengarkan pendapat yang lain, ya dah, berarti kita itu dalam posisi pengikut. Seorang pengikut yang benar adalah seperti ini. Wa'alal ammah, bagi seorang masyarakat umum yang imannya masih jelas di dalam mutasabih, di dalam hal yang mutasabih, maka dia cukup waraddu, mengembalikan maknahu, semua makna takwil itu apa? Ilal ulama, kepada ulama. Begitu ya Bapak sekalian ya. Kalau yang muhkam ambil, yang ada masalah kita dengarkan ulama, bertanya. Kalau tidak, ambil pendapat yang ada. Kalau juga masih tetap malas belajar, ikutin saja apa kata ulama. Bukan berarti taklid. Taklid itu sesuatu yang boleh dan itu baik. Bukan berarti kita mengandalkan akal kita. Akal itu juga ada keterbatasan dan harus berdasarkan hukum. Nah, dengan demikian, kalau nggak mempan seperti ini, Syekh Izzuddin mengatakan waqad yaqul ijabu bima yastaqbilu minal a'mali binaan ala azmihi. Terkadang ujub terjadi terkait amalan yang akan dilakukan. Orang sudah a priori. Pokoknya saya mau beramal dengan fikih saya. Ada fikihnya dari apa? Dia bisa memutuskan fikih itu apa? Dia mau mengamalkan itu apa? Karena sudah a priori dengan ulama, apalagi ulama yang bermadhab. Ini biasanya seperti itu. Jadi ujub bisa dilakukan di awal, itu sudah ujub. Ini loh, saya itu sudah pinter. Saya itu mampu mentakwilkan apa pendapat yang lain. Kira-kira gitu ya. Wa khazami wa ma jarrabahu min nafsi. Itu semua dilakukan karena menyangkut terhadap pengalaman atas dirinya. Menurut dirinya ini baik, menurut orang lain tidak baik, dirinya kok begini, pendapatnya dia ambil. Menurut dia ini nggak boleh. Ya. Nah, karena itu kalau orang ujub di dalam hal ilmu dan agama kok tetap ujub, maka dengan demikian
Ya, fa nasyan liman nati rabbi. Orang seperti ini, orang ujub, adalah orang yang melupakan nasiyan limin nati dari anugerah-anugerah Allah rabbihi, yaitu Allah sebagai tempat menuju kita, sesembahan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita nggak usah sok-sokan ya. Kalau sudah ilmu agama, ikuti saja. Soalnya kalau enggak, Anda berarti kita itu sudah ada embrio untuk melupakan anugerah Allah. Mengapa? Mudhifan lahu ila nafsi, karena semua disandarkan pada dirinya. Dirinya mampu, saya hebat, dirinya luar biasa. Kemudian tidak perlu yang lain. Kemarin kita sebutkan kan, ada ujub, ada idlal, ada istidrot. Itu tingkatan. Kalau ujub itu hanya bangga diri, tidak mau butuh orang lain. Kalau sudah idlal itu lebih tinggi. Dia adalah tidak butuh bantuan Allah. Saya bisa. Ini bahaya. Ya, kalau sudah istidrot, Allah biarkan saja, dikasih apa saja, ujungnya nanti di akhir akan mendapatkan apa? Balasan di neraka, karena dia adalah mengabaikan terhadap Allah. Jadi mengapa? Kalau sudah seperti itu, karena kalau nafsu itu pasti amarah bisu. Dia berpendapat nafsu berarti dia adalah selalu diarahkan pada yang keburukan. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Intinya adalah orang itu ada ukuran-ukuran cara untuk menentukan pengambilan keputusan, dan dia juga harus bisa menempatkan diri. Kita itu siapa? Fuqaha, alim, ulama, atau kita itu sebagai pengikut dan sebagainya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ujub seperti yang kita bahas di Minhajul Abidin, itu bagian dari orang yang menanam kemudian mendapatkan hama, ujub dan riya. Kita masih ingat hari Sabtu kemarin, setelah kita mampu, saya ulang ya, aqobatul ilmu wal ma'rifat, dan kita kuatin, ya, kemudian ada rintangan kita simpatkan, ada penghalang yang mengancam kita hilangkan. Kemudian yang ketiga itu ada yang menyangkut awariknya, yang bisa meruntuhkan apa yang kita lakukan. Kita lemah, kita motivasi, sukses. Kemudian ada lagi namanya perusak, amalan yang rusak. Amalan yang rusak diakibatkan dari ujub wal riya. Untuk motivasi ada rojak dan khauf. Kemarin kan gitu kan? Nah, kalau sudah gitu, ujub riya kita sudah hilangkan, khauf dan rojak, kemudian kita semangat beribadah. Alhamdulillah, yang terakhir kita akan mendapatkan aqobatul hamd was syukur. Jadi akobahnya orang yang bersyukur dan orang yang mendapatkan apa, pujian-pujian dan syukur. Nah, ini. Nah, agar semua amalan kita tadi benar, tidak salah, dan amalan kita itu berbuah, mentes, netas, maka dengan demikian di sini disebutkan Anda jangan melakukan ujub dan riya di dalam berilmu. Kalau nggak mampu, ikutin saja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya, ini sudah qiyat ke-74 sekarang. Qiyat ke-74 dari 91 qiyatnya Syekh Izzuddin untuk menuju Allah. Sekarang, yang ke-74, faslun fima yaqa'u bihil ijabu minal asbabi ad-dunnawiyah ghairul asbabi ad-diniyah. Jadi ujub dalam urusan agama dan ujub dalam urusan dunia. Oke, ini dibahas oleh beliau. Saya lanjutkan. Wa qallal mu'alif fi hadzal kitab wa nawla bihima bi ulumiha fid darain
Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qa'ul ijabu bi asbabin akhara ghairil ilmi wad din. Ujub, sikap bangga diri, ya maaf, manusia ada sikap itu, tapi jangan idlal. Kalau sudah idlal itu bahaya. Khawatir kita itu istijrot, dibiarkan oleh Allah, merasa mampu sendiri, nanti ujungnya itu jatuhnya terjerembab. Jadi di sini Syekh Izzuddin mengatakan ujub itu ada karena faktor ilmu dan faktor agama. Ini ya. Contohnya apa? Beliau mengatakan begini. Famin dzalika ijabul mar'i bi husni sauti. Ujub itu bisa muncul seseorang tatkala Allah memberikan suaranya bagus. Itu bisa ujub. Nyanyi enak, baca Quran enak, ngimami enak. Oh, itu bisa ujub. Orang kalau saya ngimamin di masjid ini, orangnya membludak karena suara saya enak. Ujub. Jamaahnya terpengaruh. Sholatnya itu kadang-kala bukan sholatnya, tapi ingin mendengarkan bacaan Quran. Ini kan banyak kan? Anak-anak muda sekarang jadi imam. Masih muda, imam pakai celana di bawah lutut. Kemudian pakai kaos pendek, ngimamin. Kopiahnya model kopiah di jalanan. Suaranya enak. Tapi laris manis untuk menjadi imam. Padahal imam itu bukan karena suara yang lagu yang enak, suara yang merdu, tapi juga dari kedalaman dia, paling lama siapa yang mukim di situ, siapa yang paling tua, dan siapa yang berpengetahuan agama yang lebih luas, bukan hanya suara. Ini maaf, saya mohon maaf, sebaiknya tidak mengambil imam itu tidak seperti itu. Biar ada bedanya antara ini imam yang bacanya Quran, kalau baca Qurannya enak ya jadi qari'ah. Tapi kalau menjadi imam, nggak usah lama-lama, surat panjang dilakukan sedemikian rupa. Orang akhirnya senang karena suaranya, bukan karena sholatnya. Ya ini disebutkan Syekh Izzuddin ya udah diingatkan kan, di antara seorang bersikap ujub adalah suaranya yang bagus, bihusnis soid. Kalau seperti itu apa? Nasiyan lil in'amillah ta'ala alidzalik, dan orang seperti melupakan bahwa suaranya bagus itu karena anugerah Allah. Sekarang jadi imam dihargai. Pak, nanti imam itu ada harganya. Kalau imamnya ini bayarannya sekian. Ya Allah, kalau sholat jangan urusan duit ya. Ini yang banyak kan gitu. Karena suaranya bagus, masih muda, padahal di situ para kiai-kiai, para alim-alim, dia jadi makmum. Padahal nggak seperti itu. Jadikan saja untuk membaca Quran, qori, bukan jadi imam. Ini pendapat saya ya, karena itu ada dalilnya, siapa yang tua, siapa yang paling lama di situ, siapa yang paling alim, dan suara tajwidnya yang bagus kan gitu. Oke. Wa qad yahmilu husnu suwati al fujur wal iftikhari ala ghairih. Orang yang suaranya bagus bisa membawa dirinya itu fajir, artinya berbuat kefasikan, dan dia itu adalah bisa wa iftikhari bi ala ghairi, dan dia bisa melecehkan orang lain. Apa? Kiai suaranya kok jelek. Apa? Para ulama kok nggak bisa ngimamin. Ngimaminya hanya surat pendek. Nanti begitu. Ini bagi, maaf ya, teman-teman yang muda-muda yang jadi imam itu, coba ditambah adabnya. Karena sholat itu adab. Pakaiannya jangan lengan pendek, jangan pakai hanya celana di bawah lutut, kaosnya ketat, ya. Kemudian topinya ala topi jalanan.
Ya boleh orang di jalan sholat, tapi kalau di jalan ya siapkan. Kita kan masih banyak itu anak muda kaosan, celana pendek seperti itu langsung sholat. Yang bawa koko lengan panjang atau sarung di masjid itu kan ada. Nah, oke ya. Nah, dengan demikian para ibu sekalian, caranya apa? Nah, ini cara untuk orang tidak ujub wayung fi dzalika binadzari fi ba'da'i khalqih. Seorang yang ujub harus segera sadar dan merenungkan dari mana dia itu awal penciptaannya. Kalau dia ingat seperti itu, kita insya Allah luruh kalau lagi ujub. Apa? Wa annahu khuliqa min nutfatin. Seseorang itu ujub karena diciptakan dari sebuah aliran, ya maaf, min sulbit taroib, yang akhirnya menjadi, orang menyebut ya apa ya itulah tidak disebut ya, dari yang kemudian jadi. Nah gitu orang kok ujub, orang kok membanggakan diri, kamu itu siapa? Ini baru sadar ya. Kalau sudah seperti itu, dia harus sadar dari mana dari mana dan dari apa sesuatu dilahirkan. Ya, qadrihi wa bima yang minal aqdar. Kemudian dia itu tentang apa di dalam hidupnya itu terjadi pada akhir hidupnya. Kita itu mau jadi apa? Kok sombong? Di situ disebutkan wa bima yasru ila fi akhir amrin min sayali sotidin. Ya, ini maaf, wa tabdilin syuratin wa tanfid ghayr rihi wa fi tad'ihi. Orang nanti mati, masuk ke liang luhur jadi nanah. Dia berubah bentuk, yang dulunya cantik, yang dulunya ganteng, handsome, beautiful, jadi tanah kok. Kamu kok ujub? Apa yang dibanggakan? Sudah nggak usah nanti di alam barzah deh. Coba wajah kita kelungkap. Ya, kemudian hanya tengkorak. Takut enggak? Mana itu gantengnya? Mana itu cantiknya? Enggak ada. Gitu kok ujub dengan dirinya. Ini enggak boleh. Orang ujub caranya apa? Harus sadar dia itu diciptakan dari apa. Dan kemana nanti dia diarahkan oleh Allah. Ya. Dan disebutkan juga watabdila suratin. Kamu itu berubah nanti itu. Orang jelek di dunia, amalnya bagus jadi ganteng. Kalau di dunia nggak karu-karuan, meskipun dia cantik dan sebagainya, di neraka dia berubah bentuk. Di sorotihi itu berubah. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kita itu bukan siapa-siapa. Ya. Nah, dengan demikian, ma wajaba alaihi min syukri rabbi. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur dengan Allah kalau menyadari seperti itu. Semua dari Allah. Semua untuk Allah. Lillah, billah, ma'allah, fillah, minallah, ilallah. Harus sadar seperti itu. Baru insya Allah kita itu mulai ternyata, nggak boleh seperti itu. Ya. Wa fima yatadul alahu bitarkis syukri min syaitillah azza wa jalla. Dan kita harus terhenyak. Kalau kita ujub terus, ya ta'arudul lahu bitarkis syukri min syaitillah. Kita harus ingat marahnya Allah itu kayak apa. Allah akan, bahasa Jawanya, membendu, akan menyiksa kita sedemikian rupa. Kita harus sadar itu. Jadi dengan demikian, mari kita jaga sedemikian rupa, moga-moga kita tidak ujub. Kalau sudah ujub, langsung istighfar. Ya, kemudian disebutkan wa dukhulun nar. Kalau seperti itu kita akan masuk neraka. Mana kebanggaan kita di dunia? Mana amalan-amalan kita? Seberapa banyak manusia itu menyiksa, menfitnah orang lain, menyakiti orang lain. Ya, kemudian dapat balasannya.
ya, al-mughairati lisaqlihi wa husnu suratih. Maka dengan demikian di saat nantinya akan terjadi proses mengubah bentuk tubuh dan rupanya yang bagus menjadi, ya bisa dibayang Al-Quran ya, wajahnya, pakaiannya, yang dimakan apa di neraka dari duri, makanannya panas, kepalanya hancur, hidup lagi, disiksa lagi, dan sebagainya. Itu bagian dari perilakunya yang ujub. Itu Bapak sekalian ya. Dengan demikian kita sudah tahu ujub. Cara kita menangkalnya kayak apa. Kita mendapatkan situasi kok nggak sadar-sadar, maka harus tahu terhadap siapa diri kita, bentuknya di neraka, di alam barzah nanti jadi cacing tanah, dimakan tanah, ya kecuali tulang belakang kita itu akan menjadi saksi nanti. Yang lainnya hancur, kecuali dua, orang yang rajin puasa dan orang yang rajin membaca Quran, insya Allah nanti jenazahnya, jasadnya akan tetap utuh ketika di alam barzah. Kita banyak menemukan kiai-kiai kita, min aulia kita, aulia-aulia kita itu, para wali-wali itu setelah dibuka puluhan tahun, ya 30, 40, 50 utuh. Dan saya juga menyaksikan beberapa sendiri waktu saya menggali utuh. Biasanya dua. Satu, sholatnya dan baca Qur'annya. Yang kedua, puasanya itu dijaga, khususnya puasa Syawal itu ya, itu bisa dia dijaga, beliau akan dijaga di alam barzah, jenazahnya utuh. Demikian, terima kasih. Ya, moga-moga saya tidak salah dalam menyampaikan kitab Maqasidul Hidayah ini. Adapun yang salah itu adalah kekurangan saya. Saya sendiri sebagai anak, alhamdulillah ayah saya waktu itu 34 tahun meninggal, terus ibu saya 3 tahun lalu meninggal, dimakamkan di sebelahnya, bapak saya jenazahnya masih utuh. Alhamdulillah. Dan ibrohnya, ilmu yang saya, ibrohnya ya, yang kita ambil karena orang tua saya itu rajin membaca Quran. Tidak ada hari pun tanpa membaca Quran. Tidak ada momen yang kosong kecuali membaca Quran. Nah, moga-moga ini menjadi bagian dari kita ikutin ya yang baik-baik. Para wali-wali kita. Kalau enggak, belum dikubur sudah bau, biasanya begitu. Karena dia adalah ujub, ria, banyak menyakiti orang, dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Selamat menjalankan tugas. Saya juga akan meneruskan tugas di sini. Kita masih akan ketemu di hari Kamis dan Sabtu yang akan datang. Alaikum minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.